Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bona Channel yang saat ini berada di lokasi objek wisata Waduk Gedung Ombo. Jadi akan mengungkap tentang sejarah pembangunan Waduk Gedung Ombo serta beberapa misteri yang terjadi di Waduk Gedung Ombo ini. Nah, teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan informasi yang terbaru dari Bona Channel, selalu tekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Teman-teman, ini tentang sejarah Waduk Gedung Ombo. Waduk Gedung Ombo dibangun pada tahun 1980 sampai dengan 1991. Yang terletak di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Grobogan. Tepatnya lokasi ini di perbatasan antara Desa Rambat dan Desa Jimoro, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Untuk luas Waduk Gedung Ombo ini ada 6.576 hektar yang telah menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan dari 3 kabupaten. Sebanyak 5.268 keluarga yang kehilangan tanah akibat pembangunan Gedung Ombo ini. Waduk Gedung Ombo ini juga dibiayai oleh Bank Dunia, ini juga makan biaya yang tidak sedikit, namun upaya pemerintah alhamdulillah bisa terjadi sehingga bisa menjadikan suatu kemakmuran masyarakat di Jawa Tengah khususnya. Untuk sumber air atau Waduk Gedung Ombo ini diairi oleh Kali Serang, yakni sumber mata air satu-satunya yang mengaliri, yakni Kali Serang. Kegunaan dengan dibangunnya Waduk Gedung Ombo ini tujuan pemerintah ini untuk pembangkit listrik tenaga air dan mengairi 70 hektar sawah, juga oleh masyarakat setempat digunakan sebagai bertani ikan dengan sistem keramba. Ini masyarakat sekitar juga banyak yang bertani ikan. Waduk Gedung Ombo mulai diairi itu pada tanggal 14 Januari tahun 1989, dan pada saat itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei tahun 1991. Waduk Gedung Ombo ini mempunyai panjang yakni 1.600 meter dan ketinggian air 90 meter. Nah, ini teman-teman, Waduk Gedung Ombo ini juga banyak menyimpan beberapa misteri, diantaranya yakni salah satu cerita yang kerap muncul adalah kerajaan gaib yang dipimpin oleh ratu yang dikenal sebagai sosok yang menjaga adab dan sopan santun. Juga sering muncul sosok makhluk halus yang wajahnya seperti buto bermuka merah. Ini buto bermuka merah ini buto apa? Biasanya buto hijau ini ya. Bermata merah, matanya melotot, memakai pakaian kerajaan. Ini kalau dilihat dari pakaiannya ya, mungkin dia sebagai rajanya ini, yang sering memakan korban dengan cara menyeret korban ke dasar waduk. Namun setelah diadakan perjanjian dengan penduduk setempat maupun paranormal, makhluk tersebut bersedia untuk tidak mengambil tumbal lagi karena sudah diganti dengan saji atau sesajen. Di sini teman-teman, yang menjadi suatu kehebohan, yakni air Waduk Gedung Ombo ini sering berubah warna. Kalau air ini berubah warna merah, menjadi pertanda akan terjadi suatu musibah. Maka oleh pemancing maupun pengunjung segera meninggalkan tempat ini. Karena apa? Kalau dia tidak cepat-cepat meninggalkan tempat, nanti akan sebagai tumbal dimakan penunggu waduk. Waduk Gedung Ombo juga merupakan tempat yang favorit untuk membuang makhluk halus. Ada yang berupa jin pesugihan, jin pengasihan, ada pusaka, juga ada benda-benda kodam, juga banyak jin gentayangan yang sering meresahkan warga. Ini
yang kita peroleh dari beberapa sumber tentang misteri yang terjadi di Waduk Udomonggo ini. Mudah-mudahan dengan adanya suatu perjanjian tadi dengan dikasih sesaji tidak terjadi musibah lagi. Namun diimbau dengan sangat kepada pengunjung selalu berhati-hati dan waspada. Teman-teman yang ingin berkunjung ke Waduk Udomonggo, kalau dari Semarang ini rutenya jalan tol Tingkir langsung ke arah timur, ya arah Klego, Gemolong, belok kiri ke arah Sumlawang. Nanti di situ sudah banyak penjual jasa angkot yang menuju ke Kedungombo. Terima kasih, selamat sore, selamat siang.